Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan pada waktu subuh yang indah ini, Allah kembali memberikan kita salah satu nikmat terbesar dari berupa taufik dan inayah kepada kita, sehingga kita telah dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan teruslah kita seperti ini, menjaga sholat subuh secara berjamaah di masjid-masjid kita, di manasah-manasah kita, di tempat kita tinggal, di kampung-kampung kita. Dan sesekali seperti hari ini, untuk mencari suasana baru, bolehlah kita ikut safari subuh Arafah. Dengan harapan tadi jangan ada dusta di antara kita. Luar makna itu maknanya dalam sekali, ya. Karena memang mungkin ada fakta, ya. Ada pengalaman mungkin Ustaz bahwa ada yang berdusta. Iya, biasa silih berganti itu ada, tergantung kepada niat. Ada yang betul-betul niatnya itu bersih sekali, murni sekali, maka dia terus bertahan seperti ini. Dan saya hafal orang-orang, saya ingat, ya, Pak Saiful ada sini, Pak Saiful, di antara orang-orang yang istiqomah. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah istiqomah, karena husnul khatimah itu hanya bisa dicapai dengan istiqomah. Istiqomah dengan sebuah amal soleh, insya Allah, karena selalu istiqomah dengan amal soleh tersebut sampai mati dengan amal soleh tersebut. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah, pada sebuah kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat. Tentang sholat. Kenapa tentang sholat? Padahal mungkin sudah sering dan biasa orang membahas tentang sholat. Karena perkara paling besar setelah tauhid dalam Islam itu adalah sholat. Ibadah paling besar, paling utama, dan paling berat dalam Islam setelah tauhid adalah salat. Kenapa dikatakan salat itu paling berat? Ya, tapi kan kita udah mudah salat. Begitu dibawa waktu kita kayaknya nggak berat-berat kali lah. Ya. Tapi tidak, Allah katakan tetap berat salat. Baik kita yang sudah terbiasa dengan sholat atau orang yang mungkin belum terbiasa, tetap Allah katakan sholat itu berat. Wa innaha lakabirah wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta bantulah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah katakan wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya sholat itu sungguh. Taukid penguatnya dua kali, wa innaha
dan sesungguhnya. Kemudian la kabirah, lam taukid sekali lagi, dikuatkan sekali lagi. La kabirah, benar-benar sangat berat sekali. Maka timbul pertanyaan, solat yang bagaimana yang Allah maksudkan itu berat? Ya. Kan kita sudah sholat, sudah biasa sholat, dan kadang-kadang enggak berat. Tapi kenapa Allah katakan wa innaha lakabirah? Yang Allah maksudkan di sini bahwa salat itu adalah sangat berat sekali, dengan makna salat secara utuh. Dengan makna salat secara utuh. Apa itu salat secara utuh? Salat yang ada ruhnya. Likulli syai'in ruh, kata ulama. Setiap sesuatu itu ada ruh. Demikian juga salat. Dia ada ruhnya. Hari ini kebanyakan orang, termasuk yang sedang berbicara, itu melakukan salat, ruhnya kurang dapat. Melakukan salat lebih kepada casing. Cara mengeceknya mudah saja. Ya. Yang pertama, cek bacaan salatnya, apakah dia paham. Kalau belum paham, berapa ruhnya. Kemudian apa yang dia rasakan setelah salat. Kalau rasanya hambar, juga demikian, belum dapat ruhnya. Kemudian lihat hasil daripada dia sholat. Apakah setelah dia sholat merubah perilakunya? Kalau tidak berubah, juga bermakna tidak ada ruhnya. Nah, sholat yang Allah inginkan dan sholat yang Allah katakan berat, itu sholat yang berkualitas, sholat yang mewah, sholat yang punya makna yang dalam. Maka Allah katakan wa innaha lakabirah. Salat itu sungguh-sungguh sangat berat sekali. Tetapi Allah lanjutkan illa 'alal khashi'in, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Baru dia terasa ringan. Ya. Bagaimana tandanya? Tanda orang khusyuk dalam salat dan sudah terasa ringan salat bagi dia, salatnya lebih tenang, salatnya lebih lama, salatnya tidak terburu-buru. Kenapa? Karena dia sudah, salat itu sudah menjadi darah daging, menjadi kebutuhan. Kita punya hobi goes. Antara ini banyak orang yang goes, ya. Itu pengen sebentar 5 menit saja atau pengen lama? Pengen lama. Kenapa pengen lama? Karena sudah mendapatkan kenikmatan dalam goes itu. Padahal goes baru 2 tahun ini sudah cepat daripada iman. Solat udah dari balik puluhan tahun belum dapat iman. Kenapa kita pengen lama-lama di warung kopi, bercengkrama dengan kawan-kawan, sehingga lupa waktu? Karena kita sudah mendapatkan nikmat. Khusyuk sekali kita dalam hobi. So, waktu nikmat sekali. Jadi akan wajib kalaju. Nah, itulah makna khusyuk.
Sekarang, sudahkah kita mendapatkan khusyuk yang seperti itu dalam solat? Untuk tadi imam cepat bacaannya. Kalau baca mana sore pun dia nampak. Tapi ketika di tempat lain ada yang protes. Kenapa lama sekali duduk minum kopi, ada yang protes. Orang protes kita marahi. Rina biasa waktu bengeng bukan cerita dari kopi. Alah, kopi dia nampak. Kamu ragamnya aja. Justru orang yang protes kita marahi. Artinya kita belum mendapatkan khusyuk dalam salat. Tanda mendapatkan khusyuk itu menikmati. Sudah menjadi kebutuhan. Senang dia begitu salat sekali. Nikmat sekali. Menikmati sekali. Bagi orang-orang khusyuk ini baru ringan salat. Seperti ngopi ringan sekali. Bahkan daya dulu, kita ada kopi yang baca dulu. Dan baru setengah hari yang ngopi. iPad roll. Seperti itulah salat. Kalau sudah khusyuk, dia sudah menunggu waktu dia. Kalau kita bagaimana kalau masuk waktu? Tiba-tiba dengan nama-nama bangsa, kazan-kazan. Bagaimana jawab dia? Tanya pada lihat main dulu ke jawab. Kata tinggal tadi rapat kan tu kata malu. Anak mati itu. Justru kita protes, maka ada cakap teror. Maka ada. Tapi coba lain yang kita nikmati. Oh kan duduk lekat kata play kopi kat play. Itu namanya khusyuk. Jadi simpel sekali memaknakan khusyuk itu. Ketika sudah meresapi, menikmati, itulah khusyuk. Karena nggak bisa salat itu kalau kita khusyuk, nggak bisa kita fokus, nggak bisa. Tetap iglung ini tetap. Kalau nggak menikmati, ini saya mau khusyuk. Tetap iglung sih, lagi taruh kontak, taruh dia, iglung cuma dia pikiran. Apalagi misalnya kalau seperti Ustaz juga khusyuk itu. Ketika iglung kan, mana orang minta untuk dibangga masjid dia dibangga yang luar. Kalau tidak khusyuk, lari-lari dia. Kalau tidak menikmati, nggak bisa dipaksa dia khusyuk itu. Hanya bahasa mudah harus dapat feel-nya dulu. Kalau sudah dapat khusyuk itu besar sekali masalah. Kan sudah dapat nikmat di sholat. Itulah kunci. Kenapa Rasulullah misalnya sering kita dengar dalam banyak hadis berjam-jam sholat. Karena sudah menikmati. Padahal pikiran sholat kan banyak sekali. Umat yang beliau pikirkan. Persoalan umat, persoalan besar. Besok mau perang Badar, besok mau Uhud, bagaimana persiapan pasukan, masalah internal di Madinah, tiap hari, tiap malam. Maka jangan protes-protes kalau pejabat cepat kali sholatnya, jangan diprotes. Maka ada dekatnya tapi Rasulullah tetap tidak terpengaruh, tetap berjam-jam sholat itu karena sudah dapat nikmat tadi. Kalah sama yang tetap khusyuk sholat. Nah, bagi orang-orang yang khusyuk inilah sholat itu terasa ringan. Nah, pertanyaannya, kalau kita sekarang sholat kita sudah ringan, apakah tanda kita sudah khusyuk? Berarti kita bilang, pilih kan ringan lumayan, ini materi yang masih mudah ya, pilih kan khusyuk. Berarti ngomong seperti itu. Berarti kita berada tingkat lebih parah lagi.
Solat sudah semangat tapi khusyuk tidak dapat. Artinya kita selama ini mungkin, atau orang lain bukan kita ya, yang seperti itu mungkin solat ruh, solat itu belum dapat. Masih seperti rutinitas yang lain, seperti ke kantor, tetap pikiran ya untuk yang belum menyukai malam Seninnya kampanye besok kantor. Jadi masih seperti rutinitas yang lain. Nah, makna khusyuk itu menikmati. Untuk mereka-mereka yang menikmati, bahkan mereka minta salat. Siap subuh jam 8 dah susah, dah lihat jam. Juga kita duha walau karena sedang menikmati. Jam 12 dah susah, masuk zuhur, sudah masuk zuhur bentar lagi. Asar yang demikian, maghrib yang demikian, isya yang demikian, subuh lebih-lebih lagi. Jam 4 sudah bangun, jam 4:30 sudah bangun. Memang nikmat sekali solat sudah dapat. Salat tahajud sudah menjadi hawa. Pengen sekali kita bisa seperti itu, mendapatkan nikmat salat. Kalau nikmat sudah dapat semua, kalau salat nikmat salat sudah dapat semua nikmat dunia ini, tidak ada arti lagi. Ayo kita nikmat sekali salat itu. Makanya sampai Ibnu Taimiyah mengatakan, dan ulama-ulama yang lain mengatakan, seandainya raja-raja dunia itu mengetahui nikmat yang Allah berikan pada kamu, mereka akan datang untuk merebut nikmat itu walaupun dengan membunuhkan. Apa nikmat itu? Kita lihat kebiasaan beliau Ibnu Taimiyah itu. Beliau setiap subuh itu selesai salat subuh tidak bangun sampai terbit matahari. Gedung dah. Oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya di belakangnya selalu dijaga. Duduk di belakang. Itu 1 jam, 2 jam itu duduk itu. 1 jam setengah, 2 jam. Siap subuh duduk. Begitu terbit matahari baru berzikir. Ditanya sama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, "Wahai imam, bagaimana engkau sanggup seperti ini setiap subuh?" Kata Ibnu Taimiyah, ini adalah kekuatan. Ini adalah kekuatan. Dia tanya apa kekuatan dia? Si ada banyak gading berupa kekuatan. Di sini berupa kekuatannya. Tapi baju-bajulah ya, berarti kemudian menafikan yang sudah Allah berikan berupa nikmat ibadah ini. Nah itu makna khusyuk, menikmati. Jadi kita harus ada cemburu kepada orang-orang yang telah Allah berikan nikmat solat. Berawal dia berbuat nikmat lagi umumnya. Karena kita sadar kita belum dapat nikmat solat itu. Nikmat kan harus cemburu. Beriri gimana cara orang yang berbuat? Gimana cara ulama-ulama yang berbuat nikmat maya? Ketika solat seperti Imam Syafi'i itu, kalau solat pasti nangis. Sampai Imam Syafi'i kalau pulang ke Mekah itu setiap tengah malam, karena sudah di Mekah kan biasa solat malam di masjid di Masjid Haram. Itu dicari oleh para sahabatnya. Karena solat Imam Syafi'i itu khusyuk sekali. Nikmat kita yang ikut saya nikmat, apalagi beliau. Kalau udah sholat pasti keluar air mata. Kalau udah baca, apalagi baca Al-Quran itu pasti musuh. Jadi kalau Imam Syafi'i lagi di Mekah itu diburu oleh para sahabat dan kawan-kawannya. Mana Imam Syafi'i malam ini? Mana Imam Syafi'i? Karena pasti sholat di Masjid Haram, pahalanya lebih besar. Sholat tahajud, cari dapat Imam Syafi'i di pojok itu sedang sholat. Rame-rame buat pengumuman, hai Imam Syafi'i baik. Maka semua buat saf di belakang, menikmati salat Imam Syafi'i. Begitu tiba-tiba Imam Syafi'i khusyuk, tiba-tiba kakrek kerok di kau.
Lepas usang-usung, langsung Imam Syafi'i menyelesaikan salat langsung pulang. Karutan orang anak dulu. Kalau kita sebaliknya, begitu ada orang makin tertarik itu. Makin semangat. Sebab nak dia pun nak dusta macam nak lain. Itu khusyuk. Jadi harus ada ini cemburu kepada khusyuk yang telah Allah berikan kepada sebagian hamba-Nya itu. Namun Allah sebutkan dalam lanjutan ayat ini untuk mendapatkan khusyuk. Setidaknya ada 3 dalam ayat ini. Satu, itu yang utama. Illa 'alal khashi'in, salat itu berat sekali. Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa yang bisa khusyuk? Bagaimana ayat selanjutnya? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ini kunci khusyuk langsung dari Allah. Siapa mereka itu yang bisa khusyuk? Alladzina yadhunnun, dhan, mereka yang selalu dhan bahawa mereka akan berjumpa dengan Allah. Mulaqu itu berjumpa dalam makna berhadapan dengan Allah. Mereka yang selalu dhan bahawa mereka akan berjumpa dengan Allah dan mereka akan pulang ke kampung akhirat. Apa makna dhan? Yadhunnuna, apa makna dhan? Dhan itu sebuah sangkaan atau sebuah isi pikiran terhadap sesuatu yang tingkatnya itu sedikit lagi mencapai 100%. Bisa 90%, bisa 80%, bisa 70%, atau paling kurang 60%. Tidak boleh 50%. Kalau 50% 50-50 namanya syak, ragu. Kalau cuma 20% waham. Waham itu mitos. Tapi ada kemungkinan betul, tapi kecil sih 20% namanya waham. Kalau 0% betul namanya hoax. Yang makanan dia itu roll yang hoax. Yang termasuk di masjid Al-Madiyah ya. Nah, dhan itu mendekati 100%, di atas 50%, bisa 90%, 80%, 70%, 60%, tidak 50%. Nah, ketika Allah mengatakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang bisa khusyuk itulah mereka yang orang punya dhan. Artinya isi pikiran mereka itu sehari semalam setiap waktu dominan ke akhirat. Dominan ke Allah. Isi pikiran mereka siang dan malam setiap hari, sepanjang hidup. Isi kalau kita buka pikirannya itu 90% isinya, atau 80%, atau 70%, atau 60% isinya Allah. Isinya dia akan pulang ke kampung akhirat. Hanya orang itu yang bisa khusyuk. Kita kalau kita buka pikiran kita sekarang, berapa persen ke akhirat? Berapa persen pikiran kita setiap hari itu berpikir, ya Allah, dulu akan berubah ya Allah. Berapa persen? Kadang-kadang persen ya. Jadi ketika sempit baru dia membaca pikiran akhirat. Ada ketika susah, gagal, baru baca. Nanti hari pegang-pegang Hawaii mandu nah hikmah akhirat. Baru ingat. Ya. Itu kunci khusyuk. Maka kadar khusyuk itu sesuai dengan isi pikiran kita kepada akhirat. Berapa persen?
Sekarang itulah kita khusyuk. Kenapa Rasulullah bisa khusyuk sampai tak sadar diri kalau solat, fana dengan Allah, berjam-jam seperti orang mati? Karena memang isi pikiran Rasulullah sehari semalam setiap waktu itu berjumpa dengan Allah. Maka sampai ketika Rasulullah istirahat siang pada suatu hari, ditanya oleh datang Umar bin Khattab, bangun Rasulullah, berbentuk tikar di punggung Rasulullah. Ditanya oleh Abu Bakar, wahai Rasulullah, laqad ra'aitul muluk, aku telah melihat raja-raja dunia, tapi tidak sepertimu. Kenapa engkau tidak menyampaikan kepada kami, biar kami beli permadani yang indah untuk engkau istirahat, untuk engkau rebahan? Puja Rasulullah, ala tarda ya Umar an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Jawaban akhirat, semuanya bermuara kepada akhirat. Kenapa? Karena pikirannya akhirat. Tidakkah engkau ridha wahai Umar, biarkan dunia itu untuk mereka, ditanya akhirat, dan nampak Allah mendengar. Tapi kita karena dominasi pikiran dunia, ada akhirat dalam dunia. Allah itu lagi hendak hukumnya kau di dalam dunia berbangat di bajunya, baik berbenang dunia, tergantung isi pikiran. Itu. Maka sekarang kita perlu evaluasi. Karena sholat itu kan berhadapan dengan Allah. Ini kita barusan sholat sedang ngapain? Sedang berhadapan dengan Allah. Ini bukan berhadapan dengan beton. Barusan kita bukan. Kita barusan sholat bukan sedang berhadapan dengan tiang-tiang ini. Kita barusan sholat subuh ini bukan sedang meletakkan kening sekedar di lantai, bukan. Kita barusan berhadapan dengan Allah di dunia sebelum kita berhadapan dengan Allah secara langsung di hari akhirat. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Maka kalau mau ngapain? Saya mau berhadapan dengan Allah. Begitu sahaja pikiran kita. Mau ke masjid, mau ngapain? Salat. Mau berhadapan, dia kena merupa dengan Allah Ta'ala. Segala benda-benda merupa orang akhirat. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah nanti di hari akhirat, begitu hebat indah, tertunduk, jatuh kita, tertunduk di hadapan Allah. Ruhi mata, bahagia. Karena kita selama ini di dunia berhadapan dengan Allah, begitu sampai di hari akhirat langsung berhadapan secara langsung dengan Allah. Tapi kalau di dunia tidak pernah berhadapan dengan Allah, tidak solat, berani tak jumpa sama Allah di hari akhirat? Maka Allah katakan dalam Al-Quran, nanti di hari akhirat ada orang-orang, nanti di hari akhirat semua diperintahkan sujud. Diperintahkan oleh Allah, orang-orang yang ahli sujud di dunia akan sujud. Tapi ada orang-orang yang karena tidak pernah sujud di dunia, wahum la yasjudun, tidak bisa sujud di hari akhirat nanti. Kenapa main-main yang anak semayang? Kenapa main-main? Kenapa santai anak semayang? Kamu bertih-bertih anak semayang? Kenapa lembut? Malu nanti jadi akhirat. Ini je tinggal duduk sebab pada bukti tak pakat lihat semayang. Kenapa kamu kebiasaan? Belum-belum dia. Kenapa umur ni? Kenapa bangga tu? Alah kamu seperti-perti anak semayang. Anak yang bangga mana? Bahkan ikulah duduk dalam tidur dekat roh tempat kita semayang. Kemudian tak tidur dengan semayang. Ikulah roh tempat roh dia semayang. Orang lain orangnya anak-anak. Mai roh ni. Hai kamu kalau datang roh semayang. Kamu anak semayang. Jadi nanti dari akhirat semua akan sujud tertunduk di hadapan Allah. Tapi sangat sayang ada orang-orang pengen sujud dia.
tidak pernah sujud. Jadi kita seorang itu berhadapan dengan Allah. Sebelum kita berhadapan dengan Allah secara langsung. Jadinya tadinya. Nah, itu yang pertama untuk bisa khusyuk. Jadi konsep pertama untuk bisa khusyuk, sejauh mana pikiran kita ke akhirat, sejauh itulah kadar kekhusyukan kita. Ya. Maka hendaklah kita berevaluasi diri, introspeksi. Selama ini kita hidup, berapa besar pikiran kita ke akhirat? Berapa persen pikiran kita ke akhirat? Atau selama ini kita terus sibuk dengan dunia, baru dengan akhirat cuma ke bawah seminggu atau 2 Jumat. Hendaklah kita porsikan dominan isi pikiran kita akhirat. Apa yang tadu, yang tabul akhirat. Allah. Kita akan berjumpa dengan Allah. Kita akan berjumpa dengan Rasulullah. Kita akan pulang kampung. Dunia ini bukan tempat kita, bukan kampung kita. Kampung kita di sana di akhirat. Senikmat apapun kita hidup di dunia ini akan bosan. Karena ini bukan tempat kita. Baru tidak pernah bosan nanti di surga. Dari situ, di sanalah kampung kita. Dari sanalah nenek kita, kakek kita, Nabi. Ini dunia ke depan ya. Nah, itulah yang menjadi buah pikiran kita setiap hari. Akhirat. Kemudian yang kedua, konsep agar bisa khusyuk, agar salat itu bisa nikmat. Hendaklah kita paham apa yang kita baca. Tak paham yang kita baca, nggak ada ruh salatnya. Karena salat itu dari pertama saja Allahu Akbar itu takbiratul ihram itu sudah mengajarkan kita tentang makna tawadhu, bahwa kita tidak ada apa-apa. Nanti dia mempegang roh, nanti dia perkenalkan diri. Itu seharusnya kalau kita ahli sholat. Allahu Akbar. Maka orang-orang ahli sholat sudah khusyuk itu, kata-kata saya itu enggak ada lagi dia. Kan sudah pernah kita jelaskan. Orang yang sudah khusyuk dapat feel jadi dengan salat, dia enggak berani lagi pakai kata-kata saya. Karena saya itu sudah hilang. Kalau sering-sering Allahu Akbar. Siapa anak pukul saya? Siapa saya? Ahli saya. Ada ahli saya. Karena Allah itu Maha Besar. Jadi orang-orang kalau masih suka saya memenik pegabat itu krek saya. Ini Allah Akbar yang udah dapat. Kecuali ketika dua longkaran betul bukan saya. Tapi kata-kata saya mesti macam saya dulu. Bahkan kita dalam memperkenalkan Allah kepada manusia, bahkan kadang-kadang masih ada terselip memperkenalkan diri. Pegang lam pegang untuk peduli Allah, untuk membesarkan Allah. Tapi hasilnya membesarkan diri. Itulah makna dari dusta di antara kita. Dari Allah Akbar. Makanya dalam tasawuf itu dipahami ya. Dalam tasawuf la ilaha illallah itu kan dibagi. La ilaha illallah ini baru tataran teoritis. Nah, ada pengasarannya tasawuf didalami dulu. Maksud orang itu. Karena orang itu betul-betul sudah berjumpa dengan Allah dalam makna yang salat tadi. La ilaha illallah, mereka katakan kalau la ilaha illallah ini masih teori.
masih konsep, masih yang tertulis. Tapi dari la ilaha illallah, bagaimana kita tingkatkan menjadi la ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Allah. Ini konsep tauhid. Teori dasar bahwa memang tiada Tuhan selain Allah. Tapi ketika la ilaha illallah, konsep tiada Tuhan selain Allah berubah menjadi la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Kata-kata Dia sudah masuk dalam ranah romantisme. Dia. Ada sesuatu pada kata-kata Dia. Sudah lebih romantis. Dia. Tiada Tuhan selain Dia. Ini sudah dekat. Makanya ada orang tasawuf kalau berzikir huwa. Maksudnya Dia. Seperti seorang wanita menyebutkan kekasihnya memakai kata-kata dia, atau sebaliknya dia. Kalau sudah pakai dia, ada sesuatu. Kemudian dari la ilaha illahu naik ke tingkat la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Berarti sudah ada di depan. Kalau huwa tadi belum, masih walaupun sudah dekat tapi belum tahu di mana. Tapi kalau anta, engkau, kita kalau bicara engkau berarti orang yang lawan bicara kita sudah ada di depan. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. Akan itu. Sebenarnya orang-orang sholat sudah la ilaha illa anta. Nah kita langsung berhadapan dengan Allah. Bukan lagi Dia yang jauh, tapi sudah di depan kita. Anta. Sudah ada di depan. Kemudian dari la ilaha illa anta naik ke la ilaha illa ana, tiada Tuhan selainku. Karena kita sudah enggak ada lagi, yang ada cuma Allah, maka aku, makna aku di sini adalah yang ada hanyalah Allah. Bukan lagi Dia dan Tuhan selain Allah, tapi memang satu hanya. Tidak ada arti kecuali Allah. Ketika kita mengatakan aku darimu dan engkau dariku, yang di sembarangan ada berapa? Yang ku, yang cuma kurinya, punya piurinya betul-betul kajinya kapan? Iya, ada orang belum lebih hampa. Kemudian dari la ilaha illa ana naik ke puncak tertinggi, tidak ada kata-kata lagi. Tidak ada kata-kata lagi. Enggak tahu mau dibilang apa lagi, enggak tahu mau diomongin apa lagi. Kenapa? Saking cintanya kepada Allah, itu ditulis. Saking cinta memuncak kepada Allah, itu sulit. Itu menetes air mata, itu sulit. Itu puncak tertinggi, hilang semua. Begitulah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, hilang semua. Hilang semua. Maka itu ditulis. Ada berah balik dalam lumayan. Dan buku yang lain wahai tak boleh. Karena sudah tidak ada apa-apa, yang ada cuma Allah. Hai demi hai dalam dengar sembahyang, ada pengaruh ni, hai dalam mengikuti. Orang ngomong tak masuk lagi. Kalau kita masuk apa enggak? Masuk. Maksudnya ada perah buku baru sembahyang kan? Ada yang sampingnya, itu belum perah dia apa, belum tengok sembahyangnya, nyonya. Ya namanya perah dia waktu itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian belum lagi ketika kita mengucapkan inna salati, itu kan penyerahan diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sudah pernah kita bantu sejarah itu secara baik.
Kemudian terakhir, jadi yang kedua tadi memahami apa yang kita baca. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, harus tahu makna salat itu. Harus tahu arti apa yang kita baca itu, harus tahu, harus baca, harus hafal. Pertama memang hafal, habis itu sudah teringat sendiri, sering diulang-ulang. Apa arti Allah Akbar, apa arti doa kita, itu harus tahu artinya. Apa doa, apa arti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mengajarkan cinta, Bapak Ibu, mengajarkan cinta, kasih sayang. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ahli salat itu pasti penebar cinta. Tak mungkin ahli salat itu penebar kebencian, itu tak mungkin, mustahil. Kalaupun dia menebar kebencian dengan salat tapi menebar kebencian, bagi salatnya belum beres. Ahli salat pasti penebar cinta. Pasti dia itu penuh dengan cinta hidup. Mencintai siapapun, mencintai apapun, kemanapun dia pergi, membawa cinta dan kasih sayang ke dalam, itu sudah pasti betul. Karena setiap rakaat berapa kali dia ulang kata-kata cinta? 4 kali dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan maknanya cinta, kasih sayang, 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, ulang lagi, 2 lagi, 4 kali kata cinta keluar dari mulutnya setiap satu rakaat. Tadi subuh 2 rakaat, berapa kali kata cinta keluar dari mulut kita? 4. Nanti zuhur 4 rakaat kali 4. Itu kali itu berarti 12. Nah, 16 kali nanti zuhur kata cinta keluar dari mulut kita, kasih sayang. Nanti asar 16 kali lagi. Nanti maghrib 4 kali 3, 12 kali kata cinta kasih sayang dari mulut kita keluar. Nanti Isya 16 kali, belum lagi yang sunat. Maka orang salat itu pasti penebar cinta, pasti penebar kecintaan. Kalau betul-betul dia sholat. Jadi harus tahu apa yang kita baca, makna yang kita baca harus tahu, sehingga kita terbawa, makna itu terbawa dalam di luar sholat. Makna-makna yang kita baca itu keluar di luar sholat, dalam filah. Kemudian terakhir yang ketiga, sebenarnya banyak sekali konsep khusyuk, tapi ini 3 yang utama. Kemudian yang ketiga terakhir, untuk mendapatkan khusyuk, usahakan ketika sholat itu, mau pergi sholat, mau beranjak sholat itu bisakinah, dengan penuh ketenangan. Tak meleleh, dalam pokok berjalan bertenang. Tapi kalau bertenang apa yang awal-awal dia bertenang dan banyak. Tetap awal waktu, tapi bawaannya tenang ketika mau sholat itu. Tidak boleh sedang panik, sedang ini, hilangkan itu semua, tenang. Bisakinah, sampai Rasul mengatakan, apabila kalian pergi ke sholat, fa'alaihi bisakinah, hendaklah dengan ketenangan. Kalau kemudian ada rakaat yang tertinggal, hendaklah dia menyempurnakannya. Anda bapak masuk, kalau memang harus masuk, daripada lari-lari, cepat-cepat kejar, kemudian begitu berdiri sholat, ngos-ngosan, yang ada selesai sholat, yang ada capek, tak dapat sholatnya. Jadi bisakinah, tenang. Nah, ketenangan itu dimulai dari cara kita berwudu. Sering kita sampaikan, wudu itu sangat menjadi khusyuknya itu sangat bergantung pada cara kita berwudu. Kalau kita wudu menikmati, tenang, rata, sempurna, pasti sholat khusyuk. Tapi kalau wudunya begitu buka terang, bung, berupang, berupung, juga, samping, kenang, nyedut, mayang pun bengeng, Nah itu dah kacau sholat. Nikmati wudu, wudu itu nikmat. Ada kemuliaan Allah dalam wudu itu, ada karamah. Dan jangan kita pikir wudu itu hanya di dunia. Sampai di hari akhirat Rasulullah mengenal umatnya itu adalah melalui air wudu. Tapi berarti kemudian habis ini boleh fair ke? Buka keran yang terlalu besar, tapi rata nikmati wudu itu. Karena dia bercucuran dosa. Bercucuran dosa. Ini kita kadang-kadang bisa lihat. Kalau dibuka hijab oleh Allah,
Yang mudah tubuh yang tak penuh besar dengan baginda. Yang wudhu termasuk wudhu yang penuh besar. Busuk itu bau. Cuma ditutup, tidak dibuka hijab sama Allah. Jadi ketika kita wudhu itu dosa bercucuran. Nikmati hayat itu. Jangan terburu-buru. Wudhu enak, nyaman, tenang, insya Allah terbawa dalam sholat yang tenang, enak dan nyaman. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, inilah 3 di antara langkah-langkah agar kita bisa mendapatkan khusyuk dalam sholat. Dan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah agar diberikan khusyuk dalam sholat. Mahal sekali harga khusyuk itu. Tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya kepada orang-orang yang memang layak untuk diberikan khusyuk itu. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Ayahanda mudah-mudahan salawat tadi sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita insya Allah kelak di akhirat bisa melihat wajah Rasulullah. Mudah-mudahan seluruh jamaah Arafah kelak di akhirat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dalam surga. Ada pesan dari guru besar kita tadi, ingat ya, semua kita akan pulang kampung.